Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama kita Simental Payakumbuh Farm. Nah ini pada tanggal 1 Juni 2025, ini adalah minggu terakhir untuk pasar ternak sebelum Lebaran Haji. Jadi di sini boleh kita perhatikan, nanti kita spill lagi harga-harga terbaik, karena pada hari ini memang mayoritas ini masuk adalah sapi korban. Untuk minggu depan baru itu nanti kita lihat di sini pasar ternak Payakumbuh itu mayoritas adalah sapi-sapi jenis besar, simental dan limosin. Oke, ikuti kita untuk spill harga hari ini. Jadi ini sapi kita ini ditawar ini sekarang ya, ditawar sekarang ini sekitar 16 juta. Kita maunya 17,5, di Banjar ini 2000, suruh sama-sama mikir. Dengan 2000 rupiah ini kita udah terikat, nggak bisa lagi nawarin sama orang lain. Artinya harus kita selesaikan dulu hitungan sama dia, baru bisa kita bikin hitung lagi sama orang lain. Kalau tidak cocok, oke. Oke, jadi hari ini kami dari Simental Payakumbuh Farm itu membawa lebih kurang ada sekitar 23 ekor sapi ke pasar ternak. Dan ini jenisnya semua ada jenis PO, ada jenis simental, ada crossing, sapinya juga ada jantan dan juga ada betina. Jadi hari ini kita berjuang, mudah-mudahan sapi di Simental Payakumbuh Farm ini semuanya laris manis. Jadi ini sapi juga sama kayak manusia, rasa sayangnya. Ini memang kita rawat dari kecil ya, dari anakan. Dan hampir laku, dan posisinya nih neteskan air mata dia nih. Nangis nih. Nah, neteskan air mata si boy. Jadi mungkin rasanya itu ada rasa bahwasanya dia mau nanti berpisah sama kita. Ini kita perhatikan semua ini jenis sapi korban. Nah, 2, 3. Jadi sapi yang masuk itu ada jenis Bali, jenis PO Medan, jenis PO. Memang kondisi saat ini lumayan rame pasar ternak Payakumbuh. Ini masih pagi. Para pembeli pun juga belum terlalu banyak yang datang. Yang banyak itu sapinya. Ya, dah. Udah. Ini sudah. Ini sih. Udah. Oh iya banyak. Ya, beda kecil nancak dia lah. Oh iya, karena sapinya dibilang bagus, harga langsung dibikin tinggi ya. Ini contohnya. Ini umur sekitar 1,5 tahun. Bulu, kepalanya botak. Dan ini dibuka harga 25 juta sama bapak yang punya. Tapi kita cukup tanya aja dulu. Kok jujuragan dia toga kah? Jujuragan dia toga kah? Itu juragan itu keduanya itu. Juragan muda. Bu ya. Tapi Bu ya. Boleh ngodang apa? Iko. Kok kati Bu ya. Nah, kedaging namanya yang korban tuh enggak terus gitu dah. Hah? 3,5 ya. Untuk potong ini dibuka harga 24,5. Wih, muntok nih. Kalau perempuan nih banyak yang mau ini. 24,5. Wah.
Jadi ini sapinya kita udah deal, ini duitnya dihitung, ini langsung berangkat. Yang Jenif FH, ya langsung berangkat. Ini ya yang tinggal yang super aja lagi yang di Semental Payakumbuh. Ini kita alhamdulillah udah hampir separuh habis. Waktu masih menunjukkan jam 11. Sapi kita udah laku lebih dari 10 ekor. Oke. Jadi ini sapinya udah laku dan kita dari Semental Payakumbuh Farm langsung memberikan pelayanan pengantaran langsung kepada konsumen secara gratis. Kita langsung naikin ke mobil Semental Payakumbuh. Bawa langsung dah. Langsung Anton dah. Itu mobilnya deh. Nih ya sapinya jinak-jinak. Pelayanan kita kalau beli langsung kita antar kepada konsumen gratis ongkir. Oke, masuk. Sebelah siku dah, aku tali dah. Oke ya, selesai. Nah. Balik gue lihat. Ya, ini Bapak yang beli, kita deal. Oke. Nah, ini lumayan jumbo ini sapinya. Ini yang nantinya ini biasanya korban para sultannya ini. Ini sapinya. Dah. Saya dah. Iya, yang besar rapi Jawa. Lagi. Pak. Ini. Siap. Enggak, ini sapi teman. Pak, sedikit kita apa? Ini kita sama Bapak Kapolres dari Polres ya. Dari Kasat Bimas, dari Kasat Bimas Polres Payakumbuh. Memang di sini bapak-bapak kita dari pelayanan kepolisian selalu memantau ini. Oh iya. Memantau ya Pak ya. Benar. Apalagi ini kan mau korban Pak. Mau korban ya? Kan jangan sampai nanti yang dikorbankan oleh masyarakat adalah sapi-sapi yang masih produktif. Produktif ya. Apalagi sapi-sapi yang lagi bunting yang bunting ya. kan. Oh gitu ya. Mungkin dari sudut pandang agama pun kita udah nggak betul ya, udah salah itu ya. Makanya kita di sini nih ada tim, ada juga dari MUI yang hadir kan? Iya. Ini Pak Kabit juga ini, Pak Kabit. Pak Kabit juga hadir di sini. Kebetulan kita memang koordinator Asosiasi Pedagang Pasar. Saya alhamdulillah. juga alhamdulillah 2025 ini Sekjen Duta Tani Nasional. Jadi kita udah sama kementerian. Wah. Berkat bimbingan Bapak Kabit. Pemuda pelopor Iya, ya. di bidang peternakan. Di sini juga kita sambil menghimbau Pak, mungkin Bapak banyak dekat sama yang Pedagang teman semua. Iya. Tolong sampaikan jangan sampai nanti yang dipotong itu sapi-sapi yang hamil. Iya, tapi biasa memang dari pemerintahan dinas itu memang melakukan cek ke kandang-kandang nantinya, baik itu masalah kebuntingan sampai nanti produktif atau tidak. Yeah. Kalau dia bunting nggak dikeluarkan surat sama Bapak dari dinas biasanya. Yeah. Alhamdulillah tadi agen udah paham juga Tadi agak diragukan oleh agen satu, mau dibawa ke Lubuk Alung, disuruh dulu periksa. Periksa ya? Rupanya betul-betul hamil. Hamil. Memang di sini memang dari sistem dari pasar ternak itu memang semua sapi itu diperiksa dulu ya Pak Kabit ya. Yang mau dipotong masuk ini semuanya diperiksa dulu. Jadi memang ada petugas khusus dari dinas itu untuk memeriksa kebuntingan. Syukur, alhamdulillah. Karena kalau memang bunting itu dikasih. Pak Kabit ini luar biasa ini, sangat luar biasa. Jadi teman-teman Payakumbuh sama Kabupaten 50 kota ini sangat unik. Itu
total korban kita lebih 80% itu adalah betina. Artinya di sini perlu kerja keras dari abang-abang kita dan unik kita dari petugas dinas untuk mensosialisasikan bagaimana hewan betina produktif jangan dipotong, hewan bunting jangan dipotong, sehingga memang mereka sangat gigih nih lebar sembaran untuk himbau-himbauan agar itu peternak sapi produktif dan bunting nggak dipotong ya Uni ya. Itu bagaimana itu Pak Yogi selaku ini Pak Yogi Kepala UPTD Pasar Ternak ya. Nah, terima kasih fasilitasinya Pak Toto. Jadi sambil jalan kita melaksanakan himbauan seperti itu. Jadi prioritas hendaknya memotong untuk kurban ini adalah hewan yang sehat dan terutama himbauan dari segi kedinasan itu tidak produktif. Bisa jadi arahannya ke jantan atau kalaupun betina itu yang sudah tidak produktif tadi. Jadi kita menjaga supaya populasi tetap aman, tetap tersedia untuk ternak-ternak di kota Bengkulu. Itu himbauannya. Mungkin Pak Mui minta tanggapannya tentang dari sisi agama. Ya. Jadi memang kurban ini persembahan terbaik kepada Allah, ya. Jadi yang kurang-kurang itu nggak boleh Ya. seperti kurang fisiknya, misalkan cacat gitu ya, atau kurang dari segi dagingnya kurus kering gitu ya, atau kurang sehat, atau kurang umurnya gitu ya. Kalau sapi ini ya harus 2 tahun gitu ya. 2 tahunnya. Karena kurban ini sekali lagi manifestasi takwa kepada Allah, maka harus yang spesial gitu. Kemudian jadi pembahasan juga dari isyarat hadis-hadis Nabi itu selalu disebutkan Nabi hewan terbaik itu dalam bentuk mudzakkar atau bentuk jantan. Jantannya. Nah, sementara yang betina itu seperti maridah gitu ya, itu dalam bentuk betina atau muannats gitu. Ini satu isyarat dari Nabi kalau memang yang diperintahkan itu yang jantan. Jantannya. Dan kebetulan juga sebenarnya sama apa yang diarahkan dari segi syariat itu juga sekarang fenomenanya ada kelangkaan ketersediaan sapi ya. Jadi kalau kita sembelih yang betina terus maka akan susah lah di pasar lokal. Dan solusinya nanti tentu akan impor. Iya, populasi berkurang, akhirnya terjadi keimporan ya. Impor. Kalau impor tentu akan bermudarat kepada petani lokal ya, ternak lokal. Ini satu maslahat yang juga harus kita perhatikan ya. Maka ada undang-undangnya itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 itu mengarahkan kita pelarangan pemotongan betina produktif. Bahkan itu ada tindak pidananya. Tindak pidana, iya. Jadi kita mengarahkan itu. Kemudian memang pembahasan dalam fikih itu kalau hewan kurban disembelih itu ada yang bunting, nanti ada bayinya gitu ya. Itu sah atau tidak? Maka menurut ulama Syafi'i, kita di Indonesia ini mayoritasnya Syafi'i ya. Itu memang dikatakan tidak sah menurut pendapat yang muhtamad. Itu saya jelaskan juga di dalam lembaran kita. Ya. Ini dalam rangka mengedukasi masyarakat baik tokoh hewan maupun pembeli. Ada yang di sini datang sebagai panitia gitu kan, supaya mereka tahu nih panduan dari segi agamanya begini nih. Harapannya bisa ke depannya lebih bagus. Ya. Jadi kalau kita main hitung-hitungan tentu yang betina lebih murah dari yang jantan. Betul. Cuma kalau untuk kurban kita tidak membaca itu, kita ingin yang terbaik. Karena kita ibadah ya. Karena ibadah nggak ada hitung-hitungan ya kalau untuk sama Allah ya. Kalau bisa sama Allah jangan hitung-hitungan ya. Oke, Bang. Terima kasih Bang. Oke, teman-teman. Khususnya masyarakat Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lampung Kota, ini himbauan dari MUI juga ada, dari kepolisian juga ada, dan juga dari dinas juga ada. Artinya di sini memang kita diperintahkan jangan memotong betina produktif, apalagi itu betina yang lagi bunting. Nah, ini kita tengok sapi betina pedetan super dugul. Ini tengok kakinya, tangannya. Yang kedua kita tanya harga. Pak, tanya ke siapa? Berapa dah? Berapanya Pak? Pak Buya punya Pak Buya. Ya, ternyata ini sapi telah laku dijual.
Harga berkisaran ini 15 juta. Ini memang betina super. Masih kita sudah siang, sapi masih banyak, tapi memang lebih banyak itu jenis sapi korban nih contohnya. Bali-Bali. Ini untuk korban semuanya, ini persiapan korban. Bali. Oke, ini sapi umur sekitar 10 bulan sampai 11 bulan. Memang kurang rawatan, ini kurang vitamin, kurang cacingan juga, kurang nutrisi. Sekarang kita coba spill harga. Dah tanya dah, harga dah. Jadi bilang begini, diputar satu, artinya itu 20 kurang 100 juta, berarti ini buka harga 19 juta. Kita tengok dulu sapinya. Nah, secara perawakan ini sapi sebetulnya bagus, cuman karena memang kurang nutrisi, dari kakinya kokoh, bidang pinggulnya juga lebar. Ini bidang pinggulnya lebar. Bidang dada juga lebar. Potong kepalanya juga bagus sekali, keren. Cuman memang ini harga dibuka sekarang 19 juta. Kita coba tawar. Busa dah. Oh. Kita tawar 17 juta, belum mau. Kata abang ini harga sapinya pasnya itu 18,5. Oke, karena kita belum cocok, kita spill aja dulu harga. Kalau yang sebelah dah. Nah, ini juga sapi jenis simental, umur lebih kurang ini sekitar 11 sampai 12 bulan. Kalau secara postur bagus, kaki kokoh, tangan kokoh, bidang pinggul juga lebar. Potongan kepala juga bagus. Ini juga dibilang harganya 19 juta dan pasnya itu 18,5. Tapi kita belum sanggup untuk membeli. Oke. Ini jenis limosin. Jenis limosin ya. Ini umur sekitar 6 bulan. Wih, hargai. Duitnya berapa? Duitnya? Nah. Sini bukanya, Bang. Gini. Iya. Dia bilang gini. Berarti artinya ini 16,5. Yuk kita tengok sapinya. Ini sapi memang betul-betul super, jenisnya limosin ini. Keluarin bagus biar kita tengok. Oke, ini sangat bagus ini untuk pejantan dan untuk pedaging. Karena kita tengok dari kaki belakang, tengok kokoh, bidang pinggul lebar, bidang dada juga lebar, dan panjang badannya juga. Yuk kita tawar. Tapi ke bawah dia. Walah. Piti-pitinya juga kita nih. Ada berapa seketik? Gelap ya? Iya. Tuh. Nah, ini. Dari saudara Yuna. Artinya lebih dari 15,5 mau dijual sama abang ini. Tapi kita masih merasa berat dan mungkin belum cocok. Itulah spill harga kita pada hari ini. Enggak ya? Enggak. Oke. Ini sebentar ini kita habis bicara sama yang punya. Ini memang betul-betul super, umurnya 7 bulan. Tatapannya boleh ditengok, kepala besar, kaki kokoh, badan panjang, dada juga lebar. Ini bapak tuh mau jual ini 19,5, tapi kita baru tawar itu di angka 7, pecah 17, dan katanya ini dari tawar 17,5 sama orang. Artinya memang kita sebetulnya sur nih sama sapi, cuman harganya kalau kita mau jual lagi ini agak terlalu mahal nih sama kita. Nih dere-dere untuk indukan, ini umur sekitar 15 bulan nih, 2 ekor ya. Jadi bapak itu buka harga ini 28 juta, artinya ini 1 ekornya itu 14 juta. Tapi kita memang belum sanggup untuk beli. Cukup kita tanya-tanya dulu. Iya. Jantan enggak apa sih?
Oke, ini hari ini kita deal sama bapak dan ibu ini, korban jantan. Itu sapinya. Oke, boleh lah tuh. Awak juga nih rogo pas ya? Ayo, Kan awak buka rogo mulai sanga, piti juli mau boleh, tiburi kanang udah. Tuh, udah aja lah vapor ya. Boleh ya? Boleh. Ini dia buka harga 19,5, kita minta tawar nih 17. Ini sapinya, dire. Ciko lah. Gali-gali sudah kayu juga. Enggak, ciko lah. Tiga enggak ada, nanti ada baru wetong ada ya. Dah dan dua ya di juga. Cuci kocia. Ah, gabiti. Bawalah. Sudah kayu nak dapat dah kini kok lai. Sudah kayu, ya nak kini kok lai. Limusin. Saya jadi limusin lah bu. Ini pedetan umur 4-5 bulan. Nah, ini rata-rata nih harganya ada 11, ada 12 juta, ada juga 13 juta. Itunya dah. Lari ke mungkin aja lah. itunya kalau lain yang ini enggak betul panjang ya sudah kan lebat ribun dah. Enggak nak muka gitu dari dah. Enggak. Dia lah di kuang di kandang lah. Iya olah deh kalau ada bidan kena. Iya, tambah itu. Enggak tambah dah. Kalau iyo enggak tuh dah. Ku kakian lu kata jual habis konya. Olah deh itu kita bidan lah. Lah bidan lah le. Tambah Piti kan, kau deh tongkarim kan pikir maya. Jadi ini memang kurang rawatan, kurang vitamin dan juga cacingan. Ini kita bawa dulu ke bengkel Simental Payakumbuh. Bul. Ambil dulu. Oh, santai lah ada. Patah gili-gili, Pak. Gili-gili mana mentah. Oke, kita selamatkan lagi ya. Berapa ini, Pak? Berapa? Hah? 2 boleh? Dua boleh sangar ya? Enggak. Enggak. Udah boleh. Mani gitu. Kaso iko. Manu mua panjang iko paliten. Hah? Itu. Ah. 16.250 kita cuma tawar 14 juta. Nah, cak kaki dua tambah lah. Oke kawan-kawan, demikianlah pada hari ini pada tanggal 1 bulan 6 2025 kita telah sore, kita mau pulang. Alhamdulillah sapi yang kita bawa sekitar 19 ekor udah laku kejual 15 ekor. Jadi masih sisa 4 ekor dan kita bawa pulang. Jadi selalu ikuti channel kami Simental Payakumbuh Farm
agar mendapatkan update harga terbaru setiap minggunya di Pasar Ternak Payakumbuh. Salam satu hobi, dua tanduk bersama Simental Payakumbuh.